Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas bab selanjutnya, yaitu faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Nah, kalian harus memperhatikan yang pertama kita akan membahas yaitu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Ada 7 poin di sini yang kita akan membahasnya. Yang pertama itu adalah umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Yang kedua, umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Yang ketiga itu mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Yang keempat, hilangnya semangat jihad. Yang kelima, umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Yang keenam, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Dan yang terakhir itu adalah umat Islam kurang menguasai media massa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum umat Islam, menangguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya dan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Nah, yang kedua, umat Islam kurang bersatu dalam berpecah belah. Umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam tidak boleh terpecah belah, termasuk dalam pengamalan terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat khalafiyah. Perbedaan bagi umat Islam merupakan rahmat, dan Allah tetap memerintahkan kepada umat Islam tetap bersatu. Perbedaan adalah sunnatullah. Karena itu perlu disikapi secara biasa, jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi hingga menimbulkan yang namanya perpecahan. Umat Islam harus senantiasa waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau segala membuat agar umat Islam menjadi terpecah belah. Yang berikutnya yaitu mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut yang namanya kematian. Nah, pada era modern ini banyak umat Islam yang terjangkit penyakit wan, yaitu sebuah penyakit yang melanda umat Islam dalam bentuk cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Terbukti ketika meninggalkan pekerjaan sedikit saja merasa banyak kerugian, dan ketika badan mereka merasakan yang namanya sedikit sakit, mulai terburu-buru untuk bertobat karena takut apabila dia mengalami yang namanya kematian. Padahal hakikat yang memberikan kesembuhan dari segala jenis penyakit yang dia derita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian pasti akan datang. Manusia akan dihampiri yang namanya kematian. Seluruh makhluk yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami namanya kematian. Adapun kematian yang secara tiba-tiba atau mendadak. Yang berikutnya lagi yaitu hilangnya semangat jihad. Nah, pengertian jihad di sini dalam era modern ini terlalu banyak yang diarahkan yang namanya perang melawan 3 musuh Islam. Menurut sahabat atau salah satu dari pemikir Abdul Qadir Al-Bakri dalam bukunya Al-Quran dan Pembinaan Islam mengatakan 3 musuh Islam yang perlu diperangi secara bersama-sama saat ini adalah perang melawan yang namanya kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Ketiga musuh
Islam ini harus diperangi secara serius sehingga umat Islam tidak menjadi bodoh. Nah, karena orang yang bodoh hidupnya akan menjadi miskin dan orang yang miskin hidupnya menjadi terbelakang. Nah, tujuan dalam berjihad memerangi 3 musuh Islam tersebut adalah umat Islam harus menjadi umat yang pandai, kaya, dan berkemajuan, sehingga kondisi umat Islam menjadi umat yang kuat dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai umat Islam yang kuat. Nah, yang berikutnya, umat Islam kurang mandiri di dalam bidang ekonomi. Agama Islam memerintahkan kepada umat Islam agar memiliki yang namanya etos kerja yang tinggi dan melarang umat Islam bersikap pemalas. 2 prinsip Islam terhadap etos kerja tinggi harus dipahami, disadari dan diamalkan oleh setiap umat Islam agar Islam tidak menjadi umat yang lemah, baik lemah iman dan Islam, lemah ilmu dan lemah ekonomi. 2 prinsip orang harus dijaga adalah umat Islam terhadap pekerjaan harus bersifat guyung bersambut. Yang kedua, umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Nah, yang terakhir, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya agar pandai menentukan skala prioritas. Prioritas didasarkan pada 2 hal, yaitu dasar kepentingan dan dasar kedahuluan. Yang pertama, dasar kepentingan artinya manakah dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena memiliki nilai lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, dasar kedahuluan artinya penentuan prioritas dengan berdasarkan manakah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian pekerjaan yang dahulu harus didahulukan dan pekerjaan yang akhir harus diakhirkan. Sekian pertemuan kita, insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini karena waktu sudah selesai, dan Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.